Nah, teman-teman, selanjutnya yang saya bahas adalah kultur sekolah. Kultur sekolah atau budaya sekolah yang menjadi ciri dan nilai unggul yang dimiliki oleh sekolah. Kultur sekolah merupakan hal-hal yang biasanya dilakukan, seperti bagaimana siswa datang saat ke sekolah, melakukan aktivitas belajar, hingga pulang sekolah. Adapun hasil pengamatan saya mengenai kultur sekolah yang ada di MTS Negeri 1 Kota Makassar adalah yang pertama itu kegiatan 3S, yakni senyum, salam, sapa. Setelah masa pandemi, MTS Negeri 1 Kota Makassar kembali melakukan proses pembelajaran luring setelah 2 tahun melakukan proses pembelajaran daring. Sebelum dimulai proses pembelajaran, siswa melakukan kegiatan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Tidak hanya siswa yang melakukan kegiatan 3S, tapi para tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu, kegiatan 3S tidak hanya diterapkan di dalam kelas, melainkan juga di luar kelas. Nah, selanjutnya itu adalah pengkondisian awal belajar. Kondisi sebelum dimulai proses pembelajaran, siswa melakukan kegiatan 3S, berdoa, dan bertadarus. Kegiatan ini dipimpin oleh satu orang yang telah ditunjuk, yakni ketua kelas. Setelah rangkaian kegiatan tersebut, maka proses pembelajaran pun dimulai oleh guru. Selanjutnya adalah upacara bendera. Upacara bendera ini dimulai dari pukul 7 hingga dengan pukul 7.30. Siswa yang datang lewat dari pukul 7 dipisahkan di barisan dan nantinya akan diberikan saksi berupa dijemur di lapangan. Selanjutnya itu adalah penggunaan seragam sekolah. Seperti sekolah pada umumnya, MTS Negeri 1 Kota Makassar juga memiliki seragam yang berbeda tiap harinya. Nah, di hari Senin itu dan Selasa, siswa menggunakan seragam putih biru dilengkapi dengan luaran tersendiri yang disediakan oleh pihak sekolah. Namun untuk bagian luaran dipakai hanya saat upacara saja. Yang kedua itu hari Rabu dan hari Kamis. Nah, para siswa menggunakan seragam batik. Nah, hari Jumat untuk para siswa menggunakan baju koko dan para siswi menggunakan baju gamis yang disediakan oleh sekolah, lalu dilengkapi oleh lamban dari sekolah MTS Negeri 1 Kota Makassar. Dan untuk hari Sabtu mereka menggunakan seragam pramuka. Adapun anjuran menjaga kebersihan. Nah, lingkungan sekolah sangat tertata rapi, begitupun dengan kondisi di dalam kelas semua tertata rapi. Para siswa membuang sampah pada tempatnya dan setiap paginya petugas kebersihan yang disediakan oleh MTS Negeri 1 Kota Makassar akan membawa tempat sampah yang sudah penuh dan membuat sampah tersebut di tempat yang disediakan. Selanjutnya itu adalah anjuran menjaga ketenangan. Nah, anjuran menjaga ketenangan diterapkan dengan baik, khususnya di tempat yang dianjurkan untuk menjaga ketenangan, seperti di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik menjaga kekondisian kelas agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Pada saat ini, perpustakaan ataupun laboratorium peserta juga pada saat di perpustakaan ataupun di laboratorium peserta didik juga menjaga kekondisian. Nah, selanjutnya itu adalah anjuran memanfaatkan waktu. Hampir sama dengan menjaga ketenangan, peserta didik dan guru memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ketika jam pelajaran, peserta didik memanfaatkan waktunya secara maksimal dalam belajar, dan ketika jam istirahat, mereka menggunakan waktunya dengan makan siang. Ataupun ketika sudah masuk waktu sholat, maka mereka langsung bergegas menghentikan pembelajarannya dan langsung ke musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya itu adalah suasana di sekolah yang menyenangkan. Nah, tentu saja di MTS Negeri 1 Kota Makassar sangat menyenangkan karena memiliki fasilitas yang memadai dan juga memiliki lingkungan yang asri yang membuat suasana kelas menjadi sangat menyenangkan dan nyaman. Selanjutnya adalah ketersediaan sarana protokol sekolah. Nah, di MTS Negeri 1 Kota Makassar sendiri, ketersediaan sarana dan prasarana mengenai protokol kesehatan sangat lengkap. Sebelum masuk ke lingkungan sekolah, terdapat anjuran untuk selalu menjaga protokol kesehatan hingga sebelum masuk
terdapat tempat cuci tangan dan alat untuk mengukur suhu. Tempat cuci tangan juga terdapat di beberapa titik. Nah, selanjutnya itu adalah anjuran untuk menjaga rutinitas sholat duha. Nah, setiap paginya itu dimulai dari jam 7 sampai peserta didik dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah di masjid sekolah. Bagi peserta didik yang tidak mengikuti sholat duha akan dikenakan sanksi berupa dijamur di lapangan. Kegiatan sholat duha dilaksanakan setiap pagi kecuali Senin dan Sabtu karena Senin itu upacara dan Sabtu itu adalah hari kerja bakti. Nah, selanjutnya itu adalah anjuran untuk rutinitas kerja bakti. Nah, rutinitas kerja bakti dilaksanakan setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 selesai. Peserta didik dianjurkan untuk membersihkan ruang kelas masing-masing. Setelah membersihkan ruang kelas, peserta didik dianjurkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kerja di bakti diawasi oleh guru. Peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan kerja bakti akan dikenakan sanksi berupa dijemur di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Berdasarkan hasil observasi di MTS Negeri 1 Kota Makassar terkait bagian struktur organisasi sekolah, hal-hal tersebut telah disusun dengan baik dan tersimpan dalam dokumen. Namun untuk bagannya belum ada karena kondisi ruang kantor masih dalam renovasi, namun masih sangat layak untuk digunakan beroperasi. Nah, selanjutnya itu ada visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah terpasang di samping bangunan sarana dan prasarana dekat gerbang sekolah sehingga ketika masuk area sekolah, visi dan misinya bisa kita langsung lihat. Penerapan visi dan misi yang diterapkan ada beberapa dapat diamati dari hasil wawancara seorang wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan Bapak Hafiluddin bahwa poin ketiga pada misi sekolah yaitu menyiapkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlak karimah diterapkan dalam penerapan kelas tahfiz, sains, dan berkarakter. Dan juga beberapa perlombaan yang telah diikuti oleh siswa seperti pengembangan konsep IoT, membuat suatu robotik, penelitian yang dilakukan siswa kelas sains, yaitu mengenai kampung kajian, kelas tahfiz yang telah menghafalkan beberapa juz, dan persiapan menghadapi kompetisi sains madrasah atau ASN. Nah, selanjutnya itu adalah visi misi Kota Makassar adalah sebagai berikut. Nah, bunyi visi misinya ini yang pertama untuk visi yaitu Islam, terampil, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Nah, untuk bagian misinya itu pertama menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkarakter dan berorientasi pada peningkatan mutu. Kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, hijau, nyaman, dan asri. Ketiga, menyiapkan peserta didik yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dan berakhlakul karimah. Nah, selanjutnya itu ada kurikulum sekolah dan perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Untuk kurikulum dan perangkat pembelajarannya seperti pada tabel, untuk bagian rencana pelaksanaan pembelajaran itu tersedia, program tahunan tersedia, program semester tersedia, penyusunan silabus tersedia, pengembangan KKM tersedia, pengembangan buku siswa tersedia, penyusunan lembar penilaian tersedia, perumusan indikator tersedia, dan penyusunan KI dan KD tersedia. Nah, selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran. Para guru di sekolah MTS Negeri 1 Kota Makassar pada dasarnya sudah melakukan strategi yang cukup baik pada proses pembelajarannya. Hal ini dapat dilihat dari guru sudah menyusun dan memegang RPP, modul atau buku bahan ajar, program tahunan, program semester, rekan efektif, jadwal mengajar guru, silabus, pengembangan KKN, pengembangan buku siswa, penyusunan lembar penilaian, perumusan indikator, dan penyusunan KIKD. Adapun metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas adalah metode ceramah dan tanya jawab. Nah, metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara langsung ataupun dengan cara lisan.
Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pembelajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik. Nah, metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, metode ini boleh dikatakan sebagai metode pengajaran tradisional karena sejak dulu metode ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran dalam pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Nah, setelah guru menjelaskan materi, biasanya guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Bagi peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan akan diberikan nilai tambahan keaktifan. Jika masih ada materi yang belum dipahami, maka siswa berhak mengajukan pertanyaan kepada guru. Nah, selanjutnya itu ada sistem evaluasi. Nah, di sistem evaluasi ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam aspek pengetahuan, pendidik menggunakan 3 soal TS yang diberikan oleh peserta didik yang akan diberikan kepada peserta didik sebagai evaluasi pembelajaran dengan menggunakan format soal pilihan ganda yang terdiri dari 25 nomor. Nah, adapun distribusi tingkat kesukaran soal yaitu dari mudah, sedang, sampai ke sulit. Nah, selanjutnya itu adalah aspek keterampilan. Penilaian guru terhadap peserta didik dalam aspek keterampilan antara lain keaktifan dalam kelas, kemampuan bekerja sama dalam suatu kelas, serta ketelitian dalam menyelesaikan soal. Selama proses pembelajaran mengajar berlangsung, situasi dan keadaan kelas cukup aktif. Ada beberapa siswa yang aktif dalam pembelajaran ketika guru sedang melakukan tanya jawab, yaitu dengan aktif menjawab pertanyaan dari guru dan menjawab pertanyaan di papan tulis. Ada juga siswa yang hanya sekedar menyimak penjelasan dari guru. Kegiatan pembelajaran pada saat itu dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler memiliki jadwal dengan agenda yang setiap tahunnya dilaksanakan. Jadwal dan agenda direncanakan oleh suatu kepengurusan periode yang telah menjabat pada kurikuler dan ekstrakurikuler. Setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler memiliki pembina. Pembina merupakan seseorang yang mampu memberikan arahan, masukan, saran, solusi, dan membantu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ekstrakurikuler yang ada di lingkungan satu orang masa yaitu paskibra, datang, remaja masjid, irmas, marching band, pramuka, PMR, dan karate. Selanjutnya itu adalah kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu siswa melakukan kegiatan 3S, tadarus. Setelah itu proses pembelajaran dimulai. Selain itu juga biasanya guru memberikan motivasi kepada siswanya sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, guru menggunakan media PPT dalam menjelaskan materi yang dibawakan untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu juga, guru memberikan modul kepada setiap peserta didik untuk membantu siswa belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, ketika guru selesai menjelaskan materi, guru memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bertanya terkait materi yang dijelaskan. Apabila tidak ada peserta didik yang bertanya, maka guru memberikan kuis kepada siswa dan barang siapa yang mampu mengerjakan kuis, maka peserta didik tersebut akan diberikan poin tambahan. Setelah itu, guru kembali menjelaskan soal kuis tersebut sampai peserta didik paham. Nah, selanjutnya itu adalah setelah guru memberikan kuis, guru memberikan tugas kepada peserta didik dan dikerjakan sampai jam pelajaran selesai. Namun, apabila peserta didik tidak mampu menyelesaikan tugasnya, maka bisa dijadikan sebagai pekerjaan rumah atau kita kenal dengan istilah PR. Selain itu, peserta didik wajib menyelesaikan soal-soal yang di dalam modul yang diberikan dan kemudian dikumpulkan ke gurunya untuk diambil nilainya.